Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, calon khatib atau khatib, panjang khoknya atau panjang toknya, atau panjang dua-duanya? Panjang toknya atau khoknya? Mungkin ada yang panjang khoknya, ada yang panjang toknya. Anda kalau datang ke sini dalam rangka pelatihan khatib, maka Anda akan menjadi para pelamar-pelamar wanita. Tapi kalau khatib, berarti mereka adalah para calon penceramah yang akan menyampaikan khutbahnya di depan masyarakat. Ada khutbah, ada khitbah. Beda harokat, beda konsekuensi ya. Kalau khutbah Anda dapat amplop, kalau khitbah Anda memberi amplop. Baik, saya mohon maaf datang telat. Tidak bisa jadi ustadz teladan, jadi ustadz telatan. Sebenarnya tidak ada satu hal yang penting, namun sebelum saya berangkat di sini saya harus meninggalkan satu artikel untuk konsultasisyariah.com. Anda kalau pagi buka internet sarapannya apa? Rata-rata orang berita. Ini keliru, jangan ikuti mainstream. Kalau orang ikut mainstream, nggak ada yang istimewa dalam dirinya. Kalau pagi jangan ikuti berita, baca textbook atau baca Al-Quran, atau kalau tidak nulis. Itu baru tidak mainstream. Baik, kita akan mulai fikih tentang khutbah. Di depan kita sudah ada slide fikih khutbah sesuai dengan tema yang dipesankan oleh panitia. Ada beberapa poin penting dalam masalah khutbah dari 1 sampai 11 yang secara ringkas bisa kita sebutkan di atas, mulai dari naik mimbar, kemudian khatib duduk menjawab adzan, sampai sekaligus dia menjadi imam salat. Kita akan sebutkan secara rinci masing-masing apa dalilnya, sehingga seorang yang berkhutbah itu bisa sesuai dengan hadis Nabi SAW. Secara umum manusia itu kalau kemudian sesuai dengan panduan yang diberikan Rasulullah SAW, maka dia akan lebih tenang dalam beramal. Karena itu ketika Anda membaca buku panduan tentang amal tertentu, pastikan dalam buku itu menyebutkan dalil. Kita akan lebih tenang kalau beramal sesuai dalil. Anda kalau sholat, kemudian sholat Anda yakin sesuai dengan dalil, Anda akan lebih tenang karena sholat Anda sesuai dengan panduan. Anda kalau puasa dan puasa Anda sesuai dengan dalil, Anda akan lebih tenang karena puasa Anda sesuai dengan panduan, dan begitu seterusnya. Demikian pula ketika Anda berkhutbah, kemudian khutbah Anda disesuaikan dengan panduan, disesuaikan dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan lebih tenang karena apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kita akan rinci satu persatu bagaimana adab dalam berkhutbah. Yang pertama, naik mimbar. Dan mimbar Nabi SAW itu baru ada setelah beliau SAW tinggal beberapa waktu di Madinah.
Sebelum itu Nabi SAW berkhutbah tanpa menggunakan mimbar, namun beliau bersandar di pelepah kurma. Beliau naik di pelepah kurma. Kemudian ada seorang sahabat yang menawarkan agar Nabi SAW dibuatkan mimbar, dan sejak saat itu Nabi SAW meninggalkan pelepah kurma dan menggunakan mimbar. Karena itu dalam Islam ada dua tuntunan terkait posisi khatib. Pertama menggunakan mimbar, yang kedua tanpa mimbar. Ketika tanpa mimbar, Rasulullah SAW menggunakan tongkat, dan ketika beliau memakai mimbar, Nabi SAW meninggalkan tongkat. Dan ini bukan menghapus, yang benar bentuknya bukan nasakh dan mansukh, namun yang benar adalah disesuaikan dengan kondisi. Karena Rasulullah SAW tidak semua khutbah beliau sampaikan dengan menggunakan mimbar, termasuk ketika beliau sholat Id, Nabi SAW berkhutbah tanpa mimbar sampai akhir hayat beliau. Namun ketika beliau berkhutbah di masjid, beliau menggunakan mimbar. Sehingga ketika orang yang berkhutbah tanpa mimbar, dia bisa mengikuti sunnah Nabi SAW ketika beliau berkhutbah tanpa mimbar. Demikian pula sebaliknya. Karena itu salah satu di antara yang perlu dicatat, ketika orang berkhutbah menggunakan mimbar, dia tidak perlu menggunakan tongkat. Karena Nabi SAW ketika berkhutbah pakai mimbar, beliau tidak menggunakan tongkat. Nah, sekarang yang menjadi masalah, mimbar yang dimiliki oleh Nabi SAW dengan mimbar yang umum di tempat kita, ini bentuknya berbeda. Kalau mimbar yang dimiliki Nabi SAW, mimbarnya punya 3 undak, punya 3 tingkatan, seperti yang ada di Al-Asri atau di Masjid Al-Ikhlas. Bagi yang belum tahu nanti bisa main ke sana ya, studi banding ke Al-Asri, di mana ke format mimbar yang disebutkan dalam dalil. Kata Ibnu Abbas, kana mimbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam qasiran, innama huwa salasu darajat. Mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi, hanya 3 undak. Tidak sebagaimana mimbar para raja yang dia ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Tapi kalau mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam pendek, hanya 3 undak. Undak pertama untuk pijakan ketika naik, undak kedua posisi kaki, dan undak ketiga untuk posisi duduk. Undak ketiga tidak untuk dinaiki tapi untuk diduduki. Itu mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan mimbar yang ada di tempat kita, yang sangat jauh dari format mimbar yang ada di masa silam? Selama itu mimbar, maka dihukumi mimbar, terlepas dari apakah bentuk mimbar itu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Dan bukan syarat untuk disebut mimbar harus bentuknya seperti itu. Karena itu para ulama dalam menyikapi mimbar fleksibel. Ada juga mimbar yang ditaruh di atas karena masjidnya sangat luas, seperti masjid-masjid agung, misalnya di mana Istiqlal, itu mimbarnya ditaruh di tempat yang tinggi. Atau seperti di UII, Masjid UII yang kampus pusat, kampus Masjid Ulil Albab. Termasuk juga beberapa masjid di Timur Tengah, format mimbarnya seperti itu, berada di atas. Dan ini tidak masalah, tidak kemudian membuat mereka lalu mengambil posisi yang lain karena mimbarnya tidak sesuai sunnah. Karena itu satu tindakan yang tidak tepat. Yang ini pernah saya lihat, ada orang yang karena merasa mimbar seperti ini tidak sesuai sunnah, akhirnya apa? Dia khutbahnya di luar mimbar, khutbah di samping mimbar, mikrofonnya dipegang, begitu, dengan keyakinan mimbar ini tidak sesuai sunnah. Bayangan dia, pokoknya khotib harus kelihatan badan. Kalau mimbar seperti ini kan khotib tidak kelihatan badannya, sehingga kaki gemeter pun nggak kelihatan ya, badan gemeter nggak kelihatan. Mimbar seperti ini membantu untuk latihan. Tapi kalau mimbarnya model di Al-Asri itu, yang belum kuat mental jangan berani-berani naik ke sana, bisa diketawakan banyak orang. Ya,
Tidak masalah, yang penting selama bisa disebut mimbar, baik yang sesuai sunnah maupun tidak sesuai sunnah, itu bukan syarat untuk disebut sebagai mimbar yang sesuai atau yang boleh dipakai untuk khutbah Jumat. Kemudian setelah naik ke atas mimbar, khatib memberikan salam kepada para jamaah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'idal mimbar sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau naik mimbar, beliau menyampaikan salam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kenapa beliau menyampaikan salam? Kita lihat posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di sebelah kiri masjid, sebelah kanan atau kiri? Kalau kita menghadap ke barat ya, dia di sebelah selatan. Posisi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mihrabnya ke arah selatan. Rumah beliau di timur. Sehingga beliau ketika keluar rumah, beliau itu langsung melewati shaf di depan shaf pertama. Kemudian langsung naik mimbar. Sunnah ketika kaum muslimin bertemu dengan sesama muslim yang lain adalah menyampaikan salam. Dan salam ini tidak disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk masjid, namun beliau tunda sampai naik mimbar. Sehingga bagian dari hal yang dianjurkan ketika berkhutbah adalah khatib naik mimbar kemudian menyampaikan salam. Andai tidak pakai salam, apakah khutbahnya sah? Jawabannya sah, karena ini bukan satu hal yang wajib. Hukum maksimal untuk fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujarrad, semata praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hukum maksimalnya hanyalah anjuran, tidak sampai wajib. Pernah terjadi di sebuah masjid, khatibnya itu telat, khatib yang terjadwal telat, kemudian takmirnya yang ganti. Nah, takmir ini biasanya dia tukang adzan, tapi sekarang dia harus jadi khatib. Akhirnya dia nunjuk salah satu jamaah warga setempat untuk mengumandangkan adzan. Pak, silahkan adzan. Begitu ditunjuk seperti itu, dia langsung berdiri adzan. Padahal di mimbar masih kosong. Otomatis Pak Khotib ini langsung naik, atau si takmir ini langsung naik, dan tidak mungkin dia salam, tapi dia langsung duduk. Nah, praktek semacam ini tidak sampai menyebabkan khutbahnya tidak sah, karena salam dan tidak adanya salam ini bukan syarat sah khutbah Jumat. Kemudian satu catatan tambahan, dianjurkan agar khatib itu datang telat. Maka tidak ada, umumnya kita beramal itu dianjurkan untuk datang awal. Namun kalau untuk khutbah Jumat, khatib dianjurkan datang telat, sebagaimana imam dianjurkan datang telat, dan tidak dianjurkan tahiyatul masjid. Tidak dianjurkan tahiyatul masjid. Kenapa kok tidak dianjurkan tahiyatul masjid? Padahal bukankah setiap muslim itu kalau masuk masjid dia dianjurkan untuk tahiyatul masjid? Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk sampai mengerjakan salat 2 rakaat. Tapi kenapa ini justru malah dianjurkan tidak tahiyatul masjid? Ya. Kiasnya itu sebagaimana yang terjadi pada orang yang masuk Masjidil Haram. Orang yang masuk Masjidil Haram hukumnya ada 2. Bagi yang ingin langsung tawaf, dia tidak dianjurkan tahiyatul masjid, tapi langsung menuju Ka'bah dan tawaf. Ini yang sesuai sunnah. Kemudian setelah tawaf dia sholat 2 rakaat ba'da tawaf, dan itu sekaligus mewakili tahiyatul masjid. Namun bagi mereka yang tidak hendak tawaf, masuk Masjidil Haram untuk mendengarkan ceramah atau untuk sholat wajib, tidak diawali dengan tawaf terlebih dahulu, maka dia harus, atau dia disyariatkan tahiyatul masjid dulu kemudian duduk.
Kenapa yang tawaf ini tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid? Karena ada yang lebih penting sebelum mengerjakan tahiyatul masjid, yaitu melakukan tawaf. Maka demikian pula khatib, dia disibukkan dengan khutbah, maka dia lebih penting untuk segera naik mimbar karena makmum sudah nunggu, daripada dia sholat dulu 2 rakaat sementara kegiatan tertunda. Karena itu satu sikap yang kurang tepat ya, ketika takmir sudah mengumumkan hasil infak, kemudian apalagi kemudian berikutnya yang akan menjadi penceramah imam dan khatib pada kesempatan ini adalah Bapak Ustadz Fulan. Kepada Bapak Ustadz Fulan dipersilahkan, orangnya baru sujud. Itu pernah terjadi di Masjid Al-Mu'min, salah satu ikhwan kita. Dia sudah dipanggil Bapak Ustadz Fulan, akhirnya orang pada tengok mana orangnya, dia sedang ruku. Contoh yang tidak bagus. Seharusnya dia tahan ya, dan kemudian langsung naik mimbar menunggu pengumuman tanpa harus sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kecuali kalau Anda terlalu lama, imam kegasian datang ya, imam yang terlalu awal dan terlalu rajin. Khotib datang setengah 12. Ini kalau nunggu mau pengumuman ya, nunggu setengah jam terlalu lama. Kalau seperti itu Anda bisa tahiyatul masjid. Tapi kalau hanya 3 menit atau 4 menit sebaiknya ditunggu dan tidak perlu tahiyatul masjid. Bisa disesuaikan waktunya. Dan alhamdulillah untuk masjid seperti di sini ya, Masjid MPD ini sudah ada penampung ustadz sebelum ustadz masuk masjid. Begitu ustadz datang, mampir dulu ya, bisa ngopi dulu di sebelah gitu. Ada burjo dulu, baru kemudian masuk masjid. Maka ustadznya telat, dicari di warung burjo gitu. Selanjutnya, adab yang kedua adalah duduk kemudian menjawab adzan. Ini ada riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan kejadian yang pernah dialami oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa jalisun 'alal mimbar. Saya mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan ketika duduk di atas mimbar. Yang jelas ini ketika khutbah Jumat, karena di situ ada muadzin. Muawiyah duduk, ada muadzin. Sementara ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Muawiyah menjawab Allahu Akbar. Nah, itu ada yang menarik. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Muawiyah menjawab wa ana. Saya juga demikian. Muadzin mengatakan saya bersaksi la ilaha illallah. Muawiyah menjawab wa ana. Saya juga bersaksi demikian. Artinya tidak perlu pengulangan. Dan ini jadi kaidah ya. Al-jawab yahmilul khitab. Jawaban itu mengandung unsur pertanyaan atau mengandung unsur pernyataan. Ketika ada orang yang diperintahkan untuk merespon sebuah pernyataan, dia boleh menjawab pendek, dia boleh menjawab panjang. Dan dua-duanya sah karena jawaban itu yahmilul khitab. Jawaban mencakup unsur pertanyaan atau pernyataan yang perlu dikomentari. Ketika muadzin mengatakan saya bersaksi la ilaha illallah, orang menjawab saya juga. Artinya saya juga bersaksi la ilaha illallah. Karena itu tentang masalah kalau ada istri yang bilang ke suaminya, kalau kamu jantan ceraikan aku. Suami cuma bilang iya. Maka hukumnya sah cerai satu. Karena maksud iya itu iya, lanjutannya aku ceraikan kamu. Karena jawab yang ringkas itu bisa mencakup pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan di awal. Baik. Ini satu kaidah fikih yang penting yang bisa kita simpulkan dari cara menjawabnya Muawiyah ketika ada muadzin mengumandangkan adzan. Kemudian setelah selesai mengumandangkan adzan, ada satu hal yang perlu diperhatikan ya. Termasuk di antara doa yang mustajab adalah doa selama
adzan. Doa selama adzan. Karena itu jangan tinggalkan kesempatan ini. Muadzin kan kadang dia adzannya panjang, ada liuk-liuknya segala. Kita jawabnya cuma pendek saja, asyhadu alla ilaha illallah, selesai ya. Tapi kita nunggu kalimat kedua lebih panjang lagi. Nah, di jeda seperti itu manfaatkan untuk berdoa. Ini berlaku bagi semuanya, baik khatib maupun makmum. Nah, khatib itu butuh kekuatan batin lebih, maka maksimalkan itu untuk berdoa, mohon pertolongan kepada Allah, bantuan dari Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kita dan kemudahan kita dalam berkhutbah. Hilangkanlah keluh dari bibir dan lidah sehingga nanti kalau ngomong enggak plegak-pleguk ya, kalau ngomong enggak putus-putus, dia bisa lancar dan berkhutbah. Berikan kekuatan untuk ikhlas, berikan perbaikan bagi diri dan seterusnya. Manfaatkan itu sebaik mungkin. Maka jangan disalahkan ketika ada khatib duduk di atas mimbar sedang mendengarkan adzan kok dia dermimil sendirian. Itu doa itu ya. Khatib sedang mohon kepada Allah kekuatan dirinya agar dia bisa berkhutbah dengan bagus dan dia bisa berusaha ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, berdiri mengawali khutbah dan membukanya dengan hamdalah, sanjungan kepada Allah dan seterusnya. Itu poin-poin bisa dirinci lebih lengkap. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita baca itu ya. Hamdalah, sanjungan kepada Allah, kemudian syahadatain, lalu bacaan sholawat, terus ayat-ayat tentang takwa, dan jangan lupakan amma ba'du. Ini ternyata penting. Kalimat amma ba'du ini penting. Karena ternyata para sahabat mencatat dan menggarisbawahi hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lupa mengucapkan amma ba'du. Kalimat ringkas tapi oleh sahabat itu digarisbawahi sebagai sesuatu yang penting bagi mereka. Dan kita sudah sebutkan beberapa dalil tentang masalah hamdalah, sanjungan kepada Allah dan syahadatain, termasuk juga salawat sampai akhir. Karena itu yang sempurna ketika khatib membaca semuanya. Terutama dianjurkan adalah dengan menggunakan khutbatul hajah. Dianjurkan dengan menggunakan teks khutbatul hajah. Di makalah sudah ada innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Di masa Imam Al-Albani rahimahullah, dulu banyak orang yang meninggalkan khutbatul hajah. Kadang orang itu kan biar kelihatan mentereng, maka muqaddimahnya dibuat sangar gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang semuanya bersaja, mati ro semuanya atau mati non semuanya. Dan di masa itu banyak yang berlomba seperti itu, membuat muqaddimah khutbah pakai saja, sehingga khutbatul hajah mulai banyak ditinggalkan. Akhirnya beliau rahimahullah termotivasi untuk menulis sebuah buku khusus agar mengajak para khatib mereka kembali kepada khutbatul hajah. Karena hadis tentang ini hadis yang diriwayatkan dari banyak sahabat dan hadisnya derajatnya sahih ya. Ada banyak riwayat tentang khutbatul hajah. Beliau tulis menjadi buku khusus judulnya Khutbatul Hajah. Dan sejak itu banyak orang yang kemudian menggunakan muqaddimah mereka dalam khutbah dengan khutbatul hajah. Ini termasuk di antara bentuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di sini semuanya sudah hafal ya khutbatul hajah. Ada yang belum hafal? Ya, tidak usah malu untuk angkat tangan ya. Yang belum hafal jangan angkat tangan. Tolong dihafalkan sebisa mungkin khutbatul hajah. Karena ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Meskipun ini bukan syarat ya. Meskipun ini bukan syarat, Anda bisa pakai khutbatul hajah, bisa juga tidak menggunakan khutbatul hajah. Oke. Kemudian kalimat ini diucapkan terutama pada khutbah yang pertama. Terutama pada khutbah yang pertama.
Kemudian juga diucapkan di khutbah yang kedua, meskipun ini tidak atau misalnya tidak ada, itu tidak sampai menyebabkan khutbahnya batal. Pernah ada khotib yang ketika khutbah kedua lupa baca alhamdulillah, kemudian baca syahadat, baca sholawat. Begitu khutbah yang kedua langsung isi. Diperbolehkan atau tidak? Jawabannya diperbolehkan, khutbahnya sah. Kemudian kita sambung tentang masalah bacaan syahadatain. Itu ada hadis khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fayyakal yajil jadma. Semua khutbah yang tidak diawali dibuka dengan syahadat, next, maka dia seperti tangan yang terputus. Seperti tangan yang terputus. Oh, enggak ada lagi, ya. Berdasarkan hadis ini, Syekhul Islam demikian pula Ibnu Qayyim berpendapat membaca syahadatain ketika khutbah hukumnya wajib. Kemudian juga anjuran membaca sholawat sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau membaca sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Kemudian yang keempat, khatib berkhutbah dalam posisi berdiri menghadapkan wajah ke arah makmum. Dan posisi berdiri ketika khutbah ini diperselisihkan apakah itu wajib ataukah tidak. Dan yang benar adalah hukumnya wajib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali khutbah selalu berdiri. Dan rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita jadikan sebagai standar apakah hukum ini wajib ataukah tidak. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, maka itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh cara lain selain cara yang seperti ini. Dalil tentang hukum berdiri ketika khutbah ada dalam Al-Quran. Ada yang bisa menyebutkan? Watarokuka qa'iman. Watarokuka qa'iman. Mereka para sahabat pernah meninggalkanmu dalam posisi berdiri sedang berkhutbah karena ada kafilah dagang yang baru datang masuk kota Madinah. Itu dalil bahwa praktek khutbah dalam Al-Quran Allah berikan panduan dengan posisi berdiri. Kemudian menghadapkan wajah kepada jamaah, tentu saja ya. Dan jamaah juga menghadapkan wajah kepada khatib, sehingga masing-masing bertatap muka. Maka disinilah ada perang mental yang harus dilakukan oleh khatib. Bagi Anda yang punya penyakit terlalu tertutup, ya, terlalu pemalu, mudah nervous, dilihat banyak orang bisa gemeteran, sehingga perlu latihan. Ya. Kita pandangi wajah banyak orang, ya, ketika di pasar, ketika di jalan, tapi tidak boleh sembarangan. Itu baru latihan mandang wajah orang. Nanti latihan dipandang orang lain, nah, itu lebih sulit lagi. Memandang sama dipandang sulit mana, Mas? Anda senang dipandang atau memandang? Ya? Ada yang lebih senang dipandang daripada memandang. Jadilah orang yang dicintai dan bukan mencintai. Mencintai butuh pengorbanan, kalau dicintai dikorbankan. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di antara hikmah ketika orang itu saling berhadapan-hadapan, makmum menghadap imam, imam menghadap makmum, mereka akan bisa konsentrasi dalam mendengarkan khutbah, imam juga konsentrasi menyampaikan khutbahnya, kemudian melaksanakan adab terhadap imam dalam mendengarkan ceramahnya. Kemudian jika makmum menghadapkan wajah kepada imam dan menghadapkan kepada imam dengan tubuhnya, hatinya dan konsentrasinya, hal ini akan lebih mendorong bagi mereka untuk memahami nasihat imam. Dan ini tidak hanya berlaku dalam masalah khutbah, juga berlaku untuk semua masalah ceramah. Anda itu kalau sedang ceramah, kok ada salah satu jamaah yang dia memalingkan wajah, nggak konsentrasi, dan itu dilakukan secara sengaja, rasanya gatal, ya, ini kok nggak nyaman. Rasanya ada yang tidak lengkap. Contoh bentuk tidak memuliakan imam.
Kemudian berikutnya duduk di antara dua khutbah dan tidak berbicara ketika duduk. Yang dimaksud tidak berbicara adalah khatib diam atau dia membaca sesuatu yang lirih. Dia bisa membaca doa. Sebagaimana kata Jabir, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman tsumma yaqutu qa'datan la yatakallam." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam posisi berdiri, kemudian beliau duduk sebentar tidak berbicara. Kemudian yang keenam, khutbah hendaknya sebentar dan sholatnya hendaknya lebih panjang. Di sini sudah ada penjelasan karena bagian dari tanda pintarnya seseorang dalam masalah agama adalah sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Namun tidak boleh terlalu berlebihan, sangat pendek, cuman muqaddimah saja. Saya pernah mendengar itu ya, ada khatib yang dia ceramah hanya muqaddimah innal hamdalillah amma ba'du. Setelah itu ya amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah. Setelah itu berdoa aku qauli hadza, terus dia duduk. Khutbah kedua innal hamdalillah, terus baca sholawat, berdoa, selesai. Apa yang bisa diterima oleh makmum kalau seperti ini? Tidak ada satupun nasihat, sementara semuanya berbahasa Arab. Nanti khawatirnya makmum dari awal sampai akhir amin 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 karena semuanya bahasa Arab. Nah, ini tidak kita sarankan. Sekalipun waktunya mepet, sebisa mungkin ada pesan yang disampaikan kepada makmum. Karena itu sebagaimana kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kuntu usalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sholat beliau itu sederhana, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Khutbah beliau juga sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kemudian ukuran panjang pendeknya kita bisa melihat apa yang dibaca ketika Rasulullah SAW sholat Jumat. Beliau membaca pasangan dua surat itu, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, atau pasangan Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun. Ini sepasang ya. Ini sepasang. Jangan diambil salah satu kemudian dibaca separuh. Kebiasaan sebagian khatib ngambil surat Al-Jumu'ah dibaca separuh di rakaat pertama, separuh di rakaat kedua. Bukan demikian. Kalau mau mengikuti sunnah ya tidak dengan cara seperti ini, tapi dibaca komplit. Kemudian pasangannya adalah surat Al-Munafiqun. Kemudian yang ketujuh, khatib hendaknya menjiwai khutbahnya. Ini penting. Karena itu diantara yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah, beliau itu seperti memarahi para sahabat, seperti memarahi para makmum. Mata beliau merah, mengingatkan mereka hati-hati. Kemudian suaranya tinggi, suaranya lantang. Kemudian beliau menunjukkan kemarahannya dengan sungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbahnya tidak lembek ya, tidak kemayu. Tapi beliau menunjukkan sikap yang tegas, seolah-olah sedang memarahi jamaah. Mempraktekkan ini kalau di masjid umum ya, mungkin jadi masalah ya. Ya kita bisa kita bisa sesuaikan. Ketika suasana tidak memungkinkan, maka Anda jangan menampakkan sikap seperti ini, karena besok lagi bisa dipastikan Anda tidak akan diundang. Kondisikan, kalau ini nanti bahkan menyebabkan khatib malah dicela oleh masyarakat, bisa dengan suara lantang, tapi tidak sampai ada unsur membentak, tidak sampai ada unsur memarahi. Suara lantang itu tidak masalah bagi jamaah. Tapi kalau sampai ada membentak, bapak ini, para jamaah ini, sudah nanti bisa jadi masalah ya. Nah, agar kita bisa menjiwai, maka tidak dianjurkan khutbah itu jiplak milik orang lain. Plagiator dalam masalah berkhutbah ini sah-sah saja.
Tidak ada hak cipta dalam khutbah ya. Anda tidak diwajibkan bayar royalti gara-gara menyampaikan khutbah yang pernah Anda dengar di tempat lain. Boleh saja. Anda juga boleh menyampaikan khutbah dari hasil nonton Yufid TV dan disampaikan. Anda tidak berkewajiban bayar royalti ke Yufid. Boleh saja khutbah itu jiplak khutbah orang lain, namun terkadang kurang menjiwai dibandingkan kalau khutbah itu berasal dari keinginan pribadi khatib. Saya ingin menyampaikan sebuah peringatan, ini penting bagi masyarakat karena mereka melupakannya. Kemudian kita sampaikan itu dengan bahasa kita sendiri, kita susun dengan rapi. Ini akan lebih menjiwai. Meskipun kadang banyak orang yang kehabisan ide. Sekarang lagi musim apa, kayaknya saya kesulitan untuk mencari topik khutbah. Tidak masalah, kemudian dia cari-cari di Yufid TV atau cari di kajian.net kira-kira apa yang menarik untuk ditiru. Boleh-boleh saja ya. Dan yang penting adalah jiwai setiap khutbah yang kita sampaikan. Akan lebih penting lagi, akan lebih bagus lagi ketika yang kita sampaikan sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Kalau khutbah Anda terlalu mainstream, hanya nasihat untuk bertakwa, mari memperbanyak amal soleh, mari berbuat baik kepada sesama, ditinggal turu. Tapi kalau ada sesuatu yang beda, sesuatu yang baru bagi jamaah, insya Allah mereka akan perhatikan. Insya Allah mereka akan perhatikan khutbah Anda. Dan jangan lupa berikan pengulangan kalau itu penting. Kalau itu penting, berikan pengulangan. Sehingga bukan kalimat yang keliru ketika Anda menyatakan, saya ulangi sekali lagi. Saya garis bawahi kepada para jamaah sekalian bahwa kita harus demikian dengan dalil ini. Kalimat-kalimat penegasan seperti itu tidak memarahi, tapi dalam rangka menekankan pesan pentingnya. Itu akan lebih bisa mereka pegangi daripada khutbah itu terlalu umum atau terlalu banyak, terlalu padat, bisa jadi hilang semuanya. Secara umum itu kan manusia hanya bisa konsentrasi selama 15 menit. Anda sekarang konsentrasi selama 1 jam mendengarkan ceramah saya. Tapi umumnya manusia hanya bisa konsentrasi 15 menit. Itu yang bisa dia terima. Lebih dari itu terbuang. Banyak yang sia-sia. Maka pastikan dalam waktu yang sangat ringkas tadi, isinya ada sesuatu yang menancap dalam hati mereka. Saya tidak sengaja pernah kedatangan seseorang yang dia berterima kasih Pak Ustadz ya. Saya sejak mendengar khutbah jenengan itu punya kebiasaan baru gitu. Apa Pak, kok saya sudah lupa gitu. Jadi dia bilang, saya itu kalau di lampu merah, antri di mana begitu, kalau di keramaian, saya itu berzikir. Karena jenengan pernah menyampaikan, jadi zikir yang bagus itu zikir ketika banyak orang yang tidak berzikir, zikir di tempat ketika suasana orang tidak berzikir kepada Allah. Nah, sejak saat itu terus saya jadi rajin berzikir kalau di tempat-tempat seperti itu. Saya tidak tahu apakah kemudian di masjid zikirnya ditinggalkan atau tidak. Ya tentu saja orang seperti ini tidak akan memindah posisi zikir. Kalau di tempat keramaian saja dia mau berzikir, apalagi di masjid. Nah, kita tidak menyangka kadang ada satu pesan yang itu mungkin bukan bagian utama, bukan tema khutbah kita, tapi itu dicatat oleh jamaah, kemudian dipraktekkan. Itu akan lebih bagus daripada satu paket hilang semua, nggak ada yang nyantol. Hanya mungkin sisipan, ya. Maksudnya ingin menyampaikan ibadah yang bagus itu ibadah ketika orang melakukannya di daerah yang sepi dari manusia yang mengingat Allah. Kemudian kita kasih contoh-contoh, tapi dari contoh itu malah ada yang mempraktekkan. Anda bisa cari kira-kira praktek apa yang banyak ditinggalkan masyarakat, kemudian kita amalkan, kita sampaikan dalam khutbah. Kemudian berikutnya sampaikan dengan pelan, ya, jangan terlalu cepat. Sebagaimana kata Aisyah, lam yakun yasrutul haditsa kasartikum. Nabi SAW kalau menyampaikan hadis itu tidak terlalu cepat,
Sardun itu artinya kalau bahasa kita nyerocos gitu ya. Ngomong tanpa ada titik komanya itu sardun. Lam yakun yasrudul hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau menyampaikan hadis tidak cepat, tidak ada titik komanya sebagaimana yang kalian lakukan. Dalam riwayat yang lain, walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin bayyin faslin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bicara, beliau kalimatnya bayyin, jelas, faslin ada putus-putusnya, ada jedanya. Kalau titik jangan disambung. Manfaat titik dalam bicara itu apa? Ya, memberikan kesempatan pendengar untuk mengendapkan apa yang dia dengar. Diam sampai di sini. Saya diam, Anda akan mengendap dulu apa yang baru saja didengar. Terus bicara lagi, titik, mengendap lagi. Tapi kalau nyambung, ini belum selesai mengendap, sudah menguap. Karena tidak ada kesempatan untuk mencerna dulu. Maka yang bagus ada faslonnya, ada jedanya. Yahfadhuhu man jalasa ilaihi. Bahkan bisa dihafal oleh sahabat yang duduk menghadap beliau. Dan ini keistimewaan para sahabat, sekali dengar hafal. Kita lanjutkan berikutnya. Yang 9, boleh menghentikan khutbah jika ada keperluan. Maksudnya adalah menghentikan tema khutbah, bukan diam ya. Maksud menghentikan khutbah diam terus mutung, bukan ya. Daripada kalian tidur semua, saya nggak mau khutbah. Tapi maksudnya kita kadang berganti fokus pembicaraan karena ada masalah yang perlu diingatkan. Ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya mengingatkan orang yang hadir untuk sholat tahiyatul masjid. Dan Masya Allah, sunnah ini hampir hilang ya. Kita mungkin akan merasa malu. Ada orang yang datang terus duduk, Pak tolong sholat dulu. Apa kira-kira yang terjadi? Orang akan memandang kedua arah, ke sini dan ke sana, kan gitu ya. Siapa tadi yang ditunjuk, semuanya memandang ke arah sana, mempermalukan orang tadi. Padahal ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang sahabat namanya Sulaik al-Ghatfani. Dia masuk masjid langsung duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "As-salaita, kamu sudah salat?" Kata sahabat ini, "Belum." "Shalli wal yatajawwaz fihima." Kerjakan 2 rakaat dan jangan terlalu lama. Kemudian bisa juga menegur hadirin yang ramai. Tidak perlu nyebut nama ya. Ini bahaya. Tapi bisa kita tegur, misalnya kok ada anak-anak yang ramai atau ada orang yang main SMS, kita langsung ingatkan. Misalnya apa? Pakai kalimat yang mungkin agak sarkas, tidak masalah, biar menjadi peringatan bagi semuanya. Meskipun bisa jadi ini akan menegur orang yang melakukannya, tapi justru itu yang kita inginkan. Saya pernah misalnya menyampaikan khutbah, banyak yang duduk molok lutut. Kemudian kita sampaikan sebuah hadis, naha Rasulullah SAW anil habwi. Nabi SAW melarang mendengarkan khutbah dengan duduk memeluk lutut. Tiba-tiba langsung dilepaskan, Pak. Wah, alhamdulillah kena ya. Ada unsur kebanggaan yang kita sampaikan, tembakan yang kita sampaikan kena kan gitu ya. Kemudian menegur hadirin yang bermain HP. Ini keluar dari tema, tapi kadang itu penting untuk dilakukan. Bisa Anda kasih muqaddimah. Sebelum saya melanjutkan khutbah saya ingin mengingatkan kepada jamaah, kalau Anda sudah datang ke masjid, tinggalkan 1, 2, 3. Karena ini bisa menghapus pahala Jumatan Anda. Sia-sia Anda datang ke sini sudah bermodal waktu dan tenaga tapi tidak punya pahala. Lanjut. Yang ke-10, berdoa dengan mengisyaratkan jari telunjuk. Dalam khutbah kita tidak disyariatkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan, tapi doa kita dengan menggunakan mengangkat 1 jari. Dan ini ciri khas Ahlussunnah di tempat kita. Beberapa khatib yang kurang memperhatikan sunnah doanya begini. Ini tidak benar. Ada juga yang berdoa tapi tidak angkat tangan sama sekali. Kalau begini rasanya masih malu.
Kayak apa seorang kayak gini ya? Ini kampanye, pilih nomor 1. Apalagi pas musim kampanye ini berbahaya ya. Dia berkhutbah di Masjid Merah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Di depannya ada calon presidennya. Iya. Ini berdasarkan hadis yang ada di situ, ada doa buruk yang disampaikan oleh salah satu sahabat, Ammarah bin Ru'aibah, ketika beliau melihat ada gubernur namanya Bishr bin Marwan yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya begini. Sampai didoakan, qabbahallahu hatainil yatain. Itu kan doa buruk ya. Doa yang berisi ancaman. Semoga Allah tidak memberikan kebaikan bagi dua tangan ini karena menyelisih sunnah. Begitu. Namun ini tidak boleh kita praktekkan di tempat kita mungkin. Nanti khatibnya jadi minder ya, jadi marah. Yang jelas bisa kita arahkan untuk sesuatu yang lebih sempurna. Tapi ini dalil. Ketika ada orang yang bersikap tidak sesuai sunnah dan dia tahu mana yang lebih sesuai sunnah, boleh didoakan dengan doa yang tidak baik. Dia tahu ini sesuai sunnah tapi dia tetap ngeyel, nggak mau melakukannya. Kita bisa doakan dengan doa yang tidak baik. Meskipun itu tidak dianjurkan. Kalau misalnya kita arahkan dia kepada yang lebih baik, kita doakan untuk jadi lebih baik, insya Allah ini yang lebih dianjurkan. Kemudian yang ke-11 yang terakhir adalah khatib berhak untuk jadi imam. Dan ini yang sesuai sunnah, bukan menunjuk orang lain untuk jadi imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhtub." Kalau kamu berkata diam ketika hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khatib dengan imam. Berarti yang paling berhak untuk jadi imam adalah khatib. Demikian yang bisa kita kupas. Dan panduan khutbah, alhamdulillah sudah banyak karya ulama yang menuliskan tentang itu. Salah satunya ada buku yang sangat bagus, judulnya Khutbatul Jumu'ah Ahkamuha al-Fiqh wa Ahkamuha al-Fiqhiyah. Khutbah Jumat dan hukum-hukum fikih yang terkait dengannya. Karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Hujailan. Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Hujailan ini diterbitkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Saudi Arabia. Sehingga buku ini termasuk di antara buku pilihan karena diterbitkan oleh kementerian, buku pilihan untuk dipelajari oleh para khatib sebagai panduan. Saya sudah juga punya buku yang sama, buku tentang panduan khutbah, dan semuanya layak dibaca. Namun saya tidak tahu apakah ada di antara buku-buku itu yang sudah diterjemahkan. Tapi bagi kita usahakan ya, untuk buku semacam ini sebaiknya kita punya modal bahasa Arab sehingga tidak membaca terjemahannya, karena yang namanya khatib seharusnya dia bisa membaca kitab Arab ya. Dia harus selangkah lebih maju daripada makmum. Kalau khatib nggak bisa bahasa Arab, apa bedanya dia dengan makmum? Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan pada Ustaz Amin Al-Walid yang sudah memberikan materi tentang khutbah, dan kami ucapkan juga selamat datang pada Ustaz Al-Muber yang sudah bersedia hadir dan coba mengisi materi kita di sesi kedua tingkat. Akan tetapi sebelum materi dari Ustaz Al-Muber akan ada perform terlebih dahulu Ustaz. Nah, ini di antara mereka ada yang dipilih untuk langsung mempraktekkan apa yang sudah didapat dari materi ini. Oh begitu ya. Mungkin Ustaz kami bisa langsung tunjuk, atau mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, atau ada pertanyaan? dibatasi saja ya biar tidak terlalu lama. Sedikit saja yang bertanya ya, soalnya nanti harus ada yang perform. Sehingga pertanyaannya kalau tidak cukup
Gimana? Berapa lama? Yang pertama adalah berapa lama duduknya khatib di antara dua khutbah. Berapa lama duduknya khatib di antara dua khutbah? Tadi kita sudah mendengar hadis Jabir, kok dadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sebentar. Nah, tentang sebentar dan lamanya ini kembali kepada standar masyarakat. Di tempat kita kalau duduk itu sampai 5 menit ya kelamaan. Nanti makmumnya bingung, ini khatibnya jangan-jangan sakit. Paling-paling cuman 5 detik atau 6 detik, cuman sebentar. Atau cukup untuk dipakai berdoa bagi imam maupun makmum. Kadang ada makmum yang sedang berdoa. Berikan kesempatan mereka untuk baca doa. Jangan kita buru-buru berdiri. Kalau kita terlalu buru-buru berdiri, kita sudah berdiri, dia doanya belum selesai, terus akhirnya bacanya terlalu cepat. Nah, ini kasihan ya. Baru Rabbi firli wali walidayya. Ini jadinya malah doanya nggak karuan. Kenapa? Karena khotibnya sudah berdiri. Kemudian penting, tidak ada anjuran untuk membaca sholawat bagi muadzin ketika khotib duduk. Di sebagian tempat ketika khotib duduk ada yang teriak sallu atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, atau nyuruh orang untuk membaca sholawat sallu ala Muhammadin misalnya. Ini tidak ada anjuran. Juga tidak ada anjuran serah terima tongkat. Tidak ada ya. Semua ini tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Yang kedua, adakah sunnah bagi khotib ketika ada khutbahnya mengucapkan salam penutup atau bacaan aqimus shalah? ya. Adakah sunnah untuk membaca salam penutup atau bacaan aqimus shalah di akhir doa? Jadi tidak ada panduan khusus untuk itu. Meskipun banyak orang yang mempraktekannya, namun apakah itu sampai pada derajat bid'ah? Insya Allah tidak. Selama dia tidak meyakini bahwa kalimat aqimus shalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Kalau dia meyakini aqimus shalah itu sunnah Nabi yang kalau ditinggalkan khutbahnya tidak sempurna, ini tidak benar. Kecuali kalau dia bisa membawakan dalil. Di sini ada yang dibahas tentang masalah khatib mengakhiri khutbahnya dengan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan merutinkan untuk membaca itu. Ini tidak ada dalilnya. Namun kata beliau, jika ini dipraktekkan bukan termasuk amalan bid'ah, bukan termasuk perbuatan bid'ah, karena ini bagian dari pesan yang disampaikan kepada jamaah. Tapi kalau ini diyakini sebagai sunnah Nabi SAW, tidak benar, karena tidak dijumpai adanya dalil yang menyebutkan hal ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain. Kalau sikap jemaah saat khatib itu berdoa di bagian kedua, itu apakah jemaah? Apakah ada juga penolakan atau tidak saja? Ya. Ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah, kemudian jamaah berdoa, itu tangannya dengan mengangkat tangan ataukah biasa saja? Ulama berbeda pendapat tentang waktu yang mustajab di hari Jumat. Ada yang mengatakan waktu yang mustajab adalah sejak khatib naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ada yang mengatakan waktu yang mustajab di akhir hari Jumat selesai, atau di penghujung hari Jumat seusai asar. Nah, terlepas dari perbedaan ini, jika kita mengambil pendapat bahwa yang dianjurkan adalah selama kegiatan Jumatan, makmum itu tidak ada kesempatan untuk berdoa kecuali ketika khatib duduk di mimbar. Dan khatib duduk di mimbar ada dua tempat ya. Pertama, selesai atau ketika mendengarkan azan. Yang kedua, duduk di antara dua khutbah. Sehingga kita bisa manfaatkan hanya di dua tempat ini untuk berdoa. Apakah ada anjuran untuk mengangkat tangan? Wallahu a'lam.
kita tidak menjumpai dalil itu. Namun secara umum orang yang berdoa boleh mengangkat tangan. Terlebih ketika doa itu doa yang sifatnya permintaan pribadi, tidak ada kaitannya dengan amalan tertentu. Kalau doa yang ada kaitannya dengan kegiatan tertentu, misalnya mau makan, selesai makan, pakai baju, keluar kamar mandi, atau masuk kamar mandi dan seterusnya, termasuk setelah wudhu, setelah adzan, ini tidak dianjurkan angkat tangan. Doa yang terkait dengan amalan ibadah tertentu. Tapi untuk doa yang sifatnya permintaan pribadi, minta agar dilancarkan skripsinya, ini sudah semester 15 kok enggak kelar-kelar misalnya, yang seperti ini disyariatkan untuk angkat tangan. Berarti termasuk juga ketika duduk di antara dua khutbah. Wallahu a'lam. Kalau khatib sedang berdoa kemudian mengangkat jarinya di akhir khutbah, apakah makmum disyariatkan untuk mengaminkan? Di sana ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan untuk mengaminkan dengan suara keras. Di antara yang berpendapat demikian adalah ulama mazhab Syafi'iyah. Dan ada yang mengatakan tidak perlu, boleh diaminkan tapi tidak boleh keras. Dan ada yang mengatakan tidak perlu diaminkan. Dan pendapat yang tepat boleh diaminkan. Dan yang benar tidak boleh terlalu keras. Dan inilah mazhab jumhur, pendapat mayoritas ulama. Begitu. Saya kira tidak mungkin diperpanjang untuk tanya jawab karena kita ada workshopnya, ada prakteknya. Kita mulai dari siapa ini? Ini mungkin karena latihan jadi terkesan kurang serius ya. Mungkin kalau waktu latihannya bisa diperpanjang, saya yakin Anda yang ada di sini akan lebih serius lagi dalam menyampaikan. Dan perhatikan, muqaddimah itu sebisa mungkin kita sudah mulai dengan suara nada tinggi. Kita sampaikan dengan suara nantang. Saya ada salah satu contoh khutbah Jumat yang disampaikan oleh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais. Beliau teriak dari awal sampai akhir. Sampai di akhir itu suaranya hampir habis. Kita simak bagian akhir khutbah ini ya. Sampai suaranya seperti yang habis. Contoh bentuk khutbah dengan teriak seperti memarahi jamaah. Anda kalau di khutbah pertama, muqaddimahnya khutbatul hajah panjang.
Nanti khutbah yang kedua bisa dijadikan kesempatan untuk menggunakan kalimat yang lebih pendek tapi tajam. Atau ya, setelah kita menyampaikan khutbatul hajah, innal hamdalillah, biasanya khatib akan mengawali lagi dengan terjemahan bahasa Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah dengan menyebutkan salah satu nikmat, apa yang kira-kira banyak dilupakan orang. Kita bersyukur kepada Allah, Anda dimudahkan menjadi orang mukmin tanpa modal. Kita jadi mukmin kan nggak pernah bayar ya. Kemudian diam sejenak, orang kan mencerna. Oh, iya ya. Kita bersyukur kepada Allah, Anda ditempatkan di posisi yang aman, tidak pernah ada keramaian dan tidak pernah ada suara tembakan, tidak sebagaimana yang dialami saudara kita di sana dan seterusnya. Ini contoh mengingatkan orang agar mereka ingat nikmat Allah, namun dengan perkara yang banyak dilupakan orang. Kemudian biarkan mengendap, seperti yang tadi beliau sampaikan ya. Alhamdulillah alladzi ja'alal jannata dara lil mu'minin. Terus orang mencerna sebentar sebagai muqaddimah karena beliau mau menyampaikan khutbah tentang surga dan neraka. Kemudian satu lagi tadi yang perlu untuk diperhatikan juga tentang masalah posisi mulut dengan mikrofon. Jadi sebisa mungkin suara kita stabil, tidak naik turun. Kalau Anda suaranya kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh, kadang dekat, nanti naik turun itu nggak nyaman didengar. Makanya di antara penyakit kalau membaca itu begini-begini ya. Nanti kadang suaranya keras, kadang pelan, kadang hilang. Ini kurang disukai. Ini juga penting untuk diperhatikan. Wallahu a'lam, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang lebih penting latihan dan latihan. Karena khutbah bukan teori, tapi praktek. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua amalan, termasuk dalam memberikan nasihat kepada sesama umat manusia. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.